artinya inilah, jadi ke depan para penyidik ya, lebih objektif lah untuk menggunakan scientific crime evidence sebagai dasar untuk melakukan penyidikan. Baik. Kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Bandung. Di sana Hakim Tunggal Eman Sulaiman sudah memasuki ruang sidang dan tampaknya sidang akan segera dimulai. Kita akan simak bersama. Sidang pra-peradilan nomor 10 Pitra 2024 PN Bandung dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik ya, pemohon hadir, termohon juga hadir kuasanya. Hari ini acaranya adalah putusan sudah jadi dan lengkap, totalnya ada 115 halaman ya. Terkait dengan permohonan, jawaban, keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli. Recording in progress. Saya tawarkan untuk tidak dibacakan, yang dibacakan adalah yang lengkap adalah pertimbangannya. Saya tawarkan kepada pemohon, apakah setuju? Setuju yang mulia. Setuju ya. Kepada termohon? Setuju ya. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 10 Pitra 2024 PN Bandung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang mengadili perkara pra-peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Peggy Setiawan, lahir di Cirebon, umur 27 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT 04 RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya yaitu 1. Sugianti Iriani SH, 2. Adnan Miftahul Hayat SH, 3. Muhammad Imanullah SH MKN, 4. Melani SH MH, 5. Dr. Umi Maskana SH MHUM, 6. MN Insang Nasruddin SH, 7. KM Ibnu Sina Jainuddin SHMH, 8. Aprian Setiawan SHMH, 9. Rio Damas Putra SH, 10. Asep Muhyiddin SHMH, 11. Mukhtar Effendi SHMH, 12. Imelda Damesari SH CPL, 13. Rahim Syah Putra SH, 14. Gideon Manurung SH, 15. Oji Tantowi SH, 16. Sunan Bendung SH, 17. Adah Ati Suryati SH, 18. Marwan Iswandi SHMH, 19. Nicholas Johan Kili SHMH, 20. Nicholas Rapel Kili SH, 21. Agus Firman Panjaitan SH, dan 22. Jidin Siagian SHMH. Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada kantor Law Office Sugianti Iriani SH dan rekan yang berkedudukan di Jalan Salam 12B, Blok Kapling, Kelurahan atau Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia, CQ Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, CQ Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Cimencrang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya yaitu Kombes Polisi Nur Hadi Handayani SHMSI, AKBP Susi Bina Kurniati SHMH, AKBP Reni Martaliana SHMM, 4. Pembina tingkat 1 Dr. Anang Usman SHMSI, AKBP Rudi Trihandoyo SEMH, Kompol Deni Muktamar Esos SH, AKP Muhammad Maryadi SH, AKP Aprijal Wahyudi Ahmad SIKMM, Penata tingkat 1 Ajat Sudrajat SH, AKP Anggi Eko Prasetyo STK SIK, Ibda Sumardi SHMH, Ibda Nopan Sarip Hidayat SH, Aibtu Heri Wibowo SH, Aibtu Roni Effendi Sembiring SH,
dan Bribka Anwar Hadi SH. Kesemuanya dari bidang hukum Polda Jawa Barat dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Bandung, serta penyidik Satreskrim Polres Cirebon Kota yang beralamat di Jalan Veteran nomor 5 Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai tertanggal 21 Juni 2024 dan surat perintah Kapolda Jawa Barat nomor Sprint 1653/6 Romawi HUK 2024 tertanggal 21 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai termohon. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung nomor 10 Pidpra 2024 PN Bandung tertanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan hakim untuk mengadili perkara ini. Setelah membaca penetapan hakim tentang hari sidang, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepanitraan PN Bandung di bawah register perkara nomor 10 Pidpra 2024 PN Bandung telah mengajukan permohonan pra peradilan dengan alasan sebagai berikut. Permohonan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sebagaimana persidangan yang telah ditetapkan untuk pemohon hadir para kuasanya, begitu juga untuk termohon hadir para kuasanya di persidangan. Menimbang bahwa terhadap permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut, dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon dan termohon telah mengajukan replik dan duplik masing-masing tertanggal 2 Juli 2024. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat selengkapnya. Bukti surat tersebut sebagai berikut, tertanda P1 sampai dengan P31. Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P1, P3, P16, P17, P21, P25, P26, P27, P28, P29, P30, dan P31 fotokopi dari fotokopi. Sedangkan P13, P14, P15, P18, P19, P23, P24, dan P27 hasil dari print out, dan semuanya telah bermaterai cukup. Menimbang bahwa di samping bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 1 saksi Dede Kurniawan, 2 saksi Agus Kurgunawan, 3 saksi Riana Yolantina, dan 4 saksi Suharsono. Menimbang bahwa pemohon juga telah mengajukan 1 orang ahli yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah atau janji, yaitu ahli Profesor Dr. Suhandi Cahaya SH MH MBA yang telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut, juga dianggap dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, termohon telah mengajukan bukti surat selengkapnya. Bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut, bukti surat T1 sampai dengan bukti surat T77. Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T1, T15, T16, T17, T18, T32, T33, T45, T46, T47, T48, dan T75. Fotokopi dari fotokopi, dan semuanya telah bermaterai cukup. Menimbang bahwa termohon di dalam perkara pra peradilan akuo tidak mengajukan saksi, akan tetapi telah mengajukan 1 orang ahli, yaitu Profesor Dr. Agus Surono SHMH yang telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap dibacakan. Menimbang bahwa baik pemohon maupun termohon telah mengajukan kesimpulan
tertulis masing-masing tertanggal 5 Juli 2024. Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke persidangan dan mohon putusan. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas. Menimbang bahwa pada pokoknya menurut pemohon, penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90-5-1.24/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Karena termohon sebelumnya telah mengumumkan DPO pada tanggal 15 Mei 2024 jam 13.42 WIB yang diunggah melalui media hub.polri.go.id khusus untuk atas nama Peggy alias Peron, usia 22 tahun sampai 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam, sebagaimana yang diumumkan oleh Polri, sangat jauh berbeda dengan ciri-ciri yang melekat pada diri Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa untuk dapat disebut seseorang DPO, maka mengacu pada pasal 17 angka 6 Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan menyebutkan tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Akan tetapi dalam fakta perkara akuo, pemohon tidak pernah dipanggil oleh termohon dalam perkara tersebut. Dan pemohon tidak pernah melarikan diri, terkecuali sebelumnya apabila pemohon telah dipanggil oleh termohon secara sah, kemudian ia mengabaikan atas panggilan tersebut. Maka hal tersebut layak dilakukan penetapan tersangka selama telah ditemukannya dua alat bukti tanpa kehadirannya, in absentia. Menimbang bahwa selanjutnya menurut pemohon, prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14 patut diduga, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti, serta berlandaskan kepada pasal 184 KUHP, serta disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Kecuali tindak pidana yang penetapannya tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran, in absentia. Artinya sebelum Peggy Setiawan ditetapkan tersangka, maka termohon memiliki kewajiban untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pemohon. Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan tersebut telah dibantah oleh termohon dengan surat jawaban tertanggal 2 Juli 2024 sebagaimana terurai di atas. Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P1 sampai dengan P31 dan mengajukan 1 orang ahli serta 4 orang saksi. Sedangkan untuk membuktikan bantahannya, termohon telah mengajukan bukti surat berupa T1 sampai dengan T77 serta mengajukan 1 orang ahli. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan, baik oleh pemohon maupun oleh termohon, hakim pra-peradilan hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan persoalan dalam perkara pra-peradilan ini. Sedangkan yang dianggap tidak relevan dengan perkara akuo dengan sendirinya akan dikesampingkan. Menimbang bahwa hakim pra-peradilan tidak mengadili apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah, serta tidak juga mengadili apakah seseorang itu pelaku atau bukan pelaku,
karena sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 dalam Bab 2 Pasal 2 Ayat 2 menentukan bahwa pemeriksaan pra-peradilan terhadap pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Menimbang bahwa sebelum hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang berwenang tidaknya hakim pra-peradilan untuk mengadili tentang sah tidaknya penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor Staf 90/5 Romawi Res 124/2024 Distreskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan. Menimbang bahwa lembaga pra-peradilan adalah merupakan lembaga yang bertujuan untuk mengawasi secara horizontal proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, yaitu untuk menguji apakah penyidik atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses penyidikan atau penuntutan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, di mana undang-undang telah menentukan secara limitatif kewenangan lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 huruf A KUHP, yaitu untuk memeriksa dan memutus a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Menimbang bahwa apabila mengacu pada ketentuan pasal 77 KUHP, maka jelas pengujian sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan tidak termasuk ke dalam kewenangan lembaga pra-peradilan, dan dalam praktek peradilan selama ini hakim selalu berpedoman pada ketentuan pasal 77 KUHP untuk menentukan kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan tersebut. Menimbang bahwa akan tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12 Romawi /2024 yang di dalam amar putusannya menyatakan pasal 77 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, yang berarti secara konstitusional telah diakui bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga termasuk sebagai salah satu kewenangan lembaga pra-peradilan, di mana oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan binding sehingga mengikat bagi siapapun juga, dan semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah terdapat beberapa putusan pra-peradilan yang mengakui bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk objek lembaga pra-peradilan. Menimbang bahwa yang jadi pertanyaan sekarang, apakah penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor Staf 90/5 Romawi /Res 124/2024 tertanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan adalah sah atau tidak? Menimbang bahwa sebelum hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan dari penetapan daftar pencarian orang DPO nomor 88/9 Romawi /2016 Ditreskrim atas nama Peggy alias Perong yang ditandatangani di Bandung 15 September 2016 oleh R. Iman Rahari Janto Esa, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, dan berita acara pencarian orang yang ditandatangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar tanggal 15 September 2016, pide bukti P1 dan bukti T32, sebagaimana telah diunggah juga oleh termohon pada tanggal 15 Mei 2024 melalui mediahub.polri.go.id sebagai fakta notoir. Menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon tidak pernah dipanggil oleh termohon dalam perkara tersebut
dan pemohon tidak pernah melarikan diri. Menimbang bahwa atas dalil permohon tersebut, termohon dalam jawabannya halaman 32 sampai 33 pada pokoknya mendalilkan termohon sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka dan menerbitkan pemohon sebagai daftar pencarian orang DPO berdasarkan surat nomor DPO garing 88 garing 9 Romawi garing 2016 garing Distret Krimum tanggal 15 September 2016. Termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dan telah mendatangi alamat rumah ibu kandung pemohon yang beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002 RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 2 September 2016. Namun pada saat itu, ibu kandung pemohon yang bernama Sudari Kartini mengatakan kepada penyidik bahwa saudara Peggy Setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung. Tidak menyebutkan di mana alamat di Bandung tersebut. Atas dasar keterangan dari ibu kandung, saudara Peggy alias Perong tersebut, kemudian penyidik telah melakukan pencarian terhadap saudara Peggy alias Perong yang dibuktikan dengan berita acara pencarian tersangka atas nama Peggy alias Perong pada tanggal 15 September 2016. Sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan apabila pemohon masih mempermasalahkan tentang pemanggilan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong. Adapun dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan pertimbangan penyidik, seorang tersangka tidak mesti harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Menimbang bahwa terkait sah atau tidaknya penetapan DPO atas nama pemohon karena terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, maka hakim akan merujuk pada bukti P16 dan bukti P17 berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 31 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menegaskan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat di dalam daftar pencarian orang DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pasal 17 menegaskan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam daftar pencarian orang DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. Menimbang bahwa setelah hakim mencermati semua bukti dari termohon, tidak ada satupun bukti adanya surat panggilan yang dilayangkan oleh termohon kepada pemohon, sehingga pemohon tidak mengetahui dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Termohon hanya mendatangi rumah pemohon dan bertanya kepada ibu kandung pemohon yang bernama Sudari Kartini yang mengatakan kepada penyidik bahwa Peggy Setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung tanpa membawa surat panggilan untuk disampaikan kepada pemohon. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon karena menurut hakim jangan ditanggapi dulu ya sebelum selesai baca putusan. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon karena menurut hakim pemohon dan keluarganya berhak mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Guna pembelaan diri, terlebih lagi kewajiban harus adanya pemanggilan tersebut secara nyata dan tegas telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga dengan demikian, menurut Hakim penetapan DPO atas nama pemohon yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2024 tidak sah menurut hukum. Tahan dulu. Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan adalah sah atau tidak. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan menurut pemohon prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14 patut diduga, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya minimal 2 alat bukti serta berlandaskan kepada pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran in absentia. Artinya sebelum Peggy Setiawan ditetapkan tersangka, maka termohon memiliki kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pemohon. Menimbang bahwa terkait dalil termohon dalam jawabannya pada halaman 27 sampai 28 yang pada pokoknya menegaskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam A. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. B. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21 garing PUU 12 Romawi garing 2014 tertanggal 16 Maret 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembar Negara RI Nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dengan sudah terpenuhinya syarat formil dan material terhadap penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron, maka secara yuridis tindakan termohon akuo adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang telah dibenarkan oleh termohon dihubungkan dengan bukti P9, T33, T34, dan T67 telah terbukti bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat ketetapan tersangka nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskres Krimum tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya pemohon telah diperiksa sebagai tersangka sebagaimana berita acara pemeriksaan tersangka Peggy Setiawan alias Peron tertanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 12 Juni 2024. Menimbang bahwa dari bukti P9, bukti T33, T34 dan T67 tersebut telah terbukti pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 dan baru diperiksa sebagai tersangka besoknya pada tanggal 22 Mei 2024 dan dilanjutkan tanggal 12 Juni 2024. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil termohon dan ahli dari termohon yang berpendapat untuk penetapan tersangka hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti serta tidak harus adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu.
Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti, tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Karena hal tersebut sudah jelas dan tegas termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 tertanggal 16 Maret 2015 telah memberikan syarat tambahan bahwa selain 2 alat bukti harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu, di mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta memenuhi asas lex serta dan asas lex stricta dalam hukum pidana, maka prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absentia. Menimbang bahwa pemeriksaan calon tersangka walaupun tidak dicantumkan dalam amar putusan, melainkan dibunyikan dalam pertimbangannya, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat, maka sepatutnya isi putusan seluruhnya harus dipatuhi terlebih lagi oleh penegak hukum. Menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 serta peraturan lain yang bersangkutan, mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estap /90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskres Krimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP
oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Re 124 garing 2024 garing Diskrekrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.